sahabatku semua yang ada di Bali ya. Ini saya sudah berhasil mengundang salah satu sahabat saya gitu dari Padang gitu. Masya Allah berkah dari Magnet Rezeki bisa mengenal orang-orang dari luar Bali dengan begitu cepatnya. Saya juga tidak menyangka gitu ya. Berkah ya Bu Eka ya. Nah sekarang Masya Allah, kita barakallah. ya mungkin teman-teman di Bali belum ada yang mengenal beliau gitu. Saya juga uh, mengenalnya lewat lewat ini ya, Dumai ya, dunia maya ya. Padahal kita sama-sama dulu ke Bogor. Ini ada Bunda Neneng ikut belajar. Siap Bunda, nanti kita buka open 3 kamera. Mudah-mudahan bisa 3 kamera. Kita nanti live dengan Bunda Neneng juga ya. Jadi Bu Eka silakan perkenalkan dulu. Mungkin teman-teman di Bali kan banyak yang nggak tahu gitu. Wah, kenapa nih saya undang orang jauh-jauh dari Padang gitu ya, supaya vibrasi Bu Eka bisa nyampe ke Bali dan teman-teman di Bali uh, semuanya punya semangat untuk belajar magnet rezeki ya. Jadi banyak di Bali ini belum mengenal ilmu magnet rezeki loh Bu Eka. Jadi bismillah, mudah-mudahan nanti vibrasinya sampai ke Bali. Silakan Bu Eka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas ya, Bu Ros ya? Jelas sekali. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah, Ya. tabarakallah. Ini satu kehormatan ya buat saya diundang oleh Bunda Ros untuk hadir bicara di komunitas MR Bali ya. Bentar saya coba. Ya. Bentar ya Bun. Masya Allah. Dan saya sebenarnya juga banyak belajar ya dari Bunda Ros. Beliau juga salah satu inspirator saya ya. Beliau juga guru. Mudah-mudahan suara saya jelas. Ya jelas. Beliau juga guru ya buat saya. Dan Masya Allah saya juga banyak belajar dari Bu Ros sebenarnya ya. Nah, dan pada sore hari ini insya Allah saya akan bagikan salah satu jurus ya, jurus dalam ilmu magnet rezeki, di mana jurus ini merupakan jurus yang sangat sederhana ya. Saya rasa sederhana, mudah dipraktekkan, hanya perlu niat ya, niat yang kuat untuk kita bisa terus memaksakan diri mempraktekkan jurus ini, yaitu adalah jurus disiplin kata. Nah, kenapa disiplin kata ya? Jadi jurus ini merupakan jurus kunci ya dari ilmu magnet rezeki, karena ini memang kita bisa praktekkan sehari-hari ya. Dan sebenarnya seperti saya bilang tadi, itu sangat mudah dan sangat sederhana. Hanya perlu memang kerja keras untuk memaksakan diri ya, melatih diri terus untuk mempraktekkan jurus ini ya. Nah, disiplin kata itu ada dua ya. Yang pertama yaitu adalah kita melatih kata. Kenapa kita perlu melatih kata? Jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa setiap apa yang kita katakan ya, itu adalah doa. Dan setiap doa kita tahu itu pasti akan dikabulkan Allah. Baik itu doa yang positif ataupun yang tidak positif ya. Nah, jadi disinilah mengapa kita penting ya, kita sangat perlu sekali untuk melatih kata-kata ya. Bayangkan ya, ketika kita mengatakan satu perkataan yang tidak positif ya, seperti misalnya sakit ya. Kita mengatakan, iya nih saya lagi sakit ya, dan kita tahu bahwa setiap kata itu akan menjadi doa, dan setiap doa pasti akan dikabulkan Allah. Nah, berarti ketika kita mengatakan sakit, maka kita sedang berdoa, seperti sedang berdoa, ya Allah sakitkanlah aku ya, sakitkan rezekiku ya. Masya Allah, itu dahsyat sekali. Dan bayangkan jika kata-kata itu kita ulang-ulang terus ya, dan kabar tidak baiknya, banyak sekali kata-kata yang tidak positif yang kita gunakan sehari-hari dan kita perkatakan secara berulang-ulang ya. Contoh itu tadi satu kata sakit.
Lalu mungkin yang kita sering katakan juga yaitu sulit, ya, sulit atau susah, ya. Nah, lalu mungkin kita katakan lagi, kita juga sering memperkatakan kata-kata miskin, ya. Lalu mungkin kita memperkatakan lagi kata-kata benci, salah, lupa, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, jadi ketika kita memperkatakan kata-kata yang tidak positif ini dan itu dilakukan berulang-ulang, maka itulah menjadi doa, dan doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Masya Allah ya, ilmu jurus dari disiplin kata ini itu kalau buat saya itu memang butuh waktu ya kita untuk melatih diri untuk merubah kata-kata tadi ya, kata-kata yang tidak positif dirubah menjadi kata-kata yang positif. Contoh misalnya tadi kata sakit. Kata sakit itu kita rubah menjadi dengan kurang sehat ya. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kabar, Bu Ros apa kabar ya? Jawabannya walaupun mungkin lagi tidak sehat ya, walaupun lagi sakit, jawabannya udah bukan sakit lagi, tetapi saya lagi kurang sehat gitu, atau saya lagi tidak sehat ya. Nah, sehingga kata-kata sehatnya ini yang kita pancarkan, dan kata-kata sehat inilah yang menjadi doa, dan setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, begitu juga dengan kata-kata yang lainnya, seperti misalnya kata-kata berat. Berat itu kita ganti dengan tidak ringan ya. Lalu kata-kata miskin ya, kata-kata miskin kita ganti dengan belum kaya ya. Kalau yang cara yang mudah sih kita tambahkan aja kata-kata tidak atau kata-kata belum atau kata-kata kurang ya. Jadi contoh misalnya benci, kalau benci itu kurang suka misalnya ya. Lalu kata-kata salah mungkin kita ganti dengan belum tepat. Nah, jadi itu cara yang sederhana. Saya saking semangatnya, tadi Bu Ros suruh saya perkenalkan diri, saya sudah langsung perkenalkan jurus. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi ini saking semangat. Memang kalau ngomongin ilmu MR tuh begitu. Gimana Bu Ros? Ya, lanjut aja dulu. Nanti setelah materi perkenalan lagi ya. Silakan Beka biar nggak Iya, jadi memang kalau ngomongin ilmu MR ini kita semangatnya luar biasa ya. Jadi memang dan saya sangat suka sekali dengan ilmu ini. Selain memang mudah dipraktekkan, itu sangat mudah sekali untuk dialirkan ya. Jadi nggak harus tunggu jadi ustazah dulu gitu untuk mengalirkan ilmu ini ya. Karena contoh ini jurus yang sangat sederhana, disiplin kata. Sebagai kita ya sama anak-anak itu mudah sekali untuk mempraktekannya. Jadi kalau anak-anak saya, kalau misalnya mereka jatuh gitu ya, itu ngomongnya udah bukan aduh sakit, udah bukan begitu, aduh mandi nggak enak nih, kurang nyaman nih kakinya, udah begitu gitu. Nah, jadi makanya ilmu ini Masya Allah sangat dahsyat sekali ya. Nah, jadi itulah kata-kata yang kita latih ya, kita memang harus memaksakan gitu loh, memaksakan setiap hari mengganti kata-kata kita yang tadinya tidak positif, diganti dengan kata-kata yang lebih positif ya. Nah, yang sering kali juga itu kalau kita lagi di jalanan ya, jalanan itu mobilnya lagi rame, itu biasanya aduh jalanannya macet, kita pasti ngomongnya jalanan macet ya. Nah, sekali lagi apa yang kita katakan itu akan terpancar menjadi doa, dan setiap doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika kita bilang jalanannya macet, itu seolah-olah itu berarti kita sedang berdoa, ya Allah, macetkanlah rezekiku, macetkanlah usahaku, macetkanlah ya segala-galanya di dalam hidupku. Seperti itu. Bayangkan kalau kita di jalanan itu macetnya kurang lebih ada 2 jam ya, dan kita selalu memperkatakan itu, ya ampun macet gitu ya. Nah, berapa kali kita mendoakan kemacetan di dalam hidup kita ya. Nah, jadi mulai sekarang jangan lagi mau mengatakan macet ya, katakanlah jalanannya penuh ya. Karena ketika kita mengatakan jalanannya penuh, berarti itu kita juga sedang berdoa kepada Allah, ya Allah penuhkanlah rezekiku ya Allah penuhkanlah kasih sayangmu ya, seperti itu. Jadi
itulah pentingnya kita melatih kata ya, merubah kata-kata yang kurang positif menjadi kata-kata yang lebih positif ya. Jadi ini sekali lagi memang tidak mudah ya. Jurus ini sebenarnya sederhana ya, mudah dipraktekkan. Cuman memang kadang-kadang kita perlu komunitas nih. Nah, makanya buat teman-teman yang sudah ada di komunitas Magnet Rezeki Bali ya, pepet terus komunitasnya. Karena kalau nggak ada komunitas kita itu tidak berjamaah itu energinya kurang ya. Kalau kita berjamaah itu energinya luar biasa. Bayangin ya ketika misalnya kita lagi jalan rame-rame sama teman-teman gitu ya. Teman-teman yang lain itu belum belajar ilmu MR. Ya kan? Nah, kita sendiri di mobil itu udah belajar ilmu MR, lalu kita jalan dan jalanannya penuh ya atau macet gitu ya. Lalu kita ngomong, ya ampun, Masya Allah jalanannya penuh gitu ya. Nah, karena yang lainnya belum belajar ilmu MR, pasti merasa itu, kok penuh sih? Macet tahu? Enggak, penuh. Macet tahu? Enggak, penuh. Ya kalau kita sendirian lama-lama iya macet, akhirnya nyerah juga kan. Pasti begitu kan, kalau kita sendirian pasti lama-lama nyerah juga, iya macet. Karena kita terlihat aneh ya. Nah, makanya disitulah perlu komunitas gitu. Jadi kalaupun seperti tadi situasinya lagi jalan sama teman-teman kantor, mereka kekeh dengan perkataan macet, kita kekeh dengan kata-kata penuh, ya. Setidaknya nanti di komunitas Magnet Rezeki Bali kita bisa energinya bisa dinaikkan lagi gitu. Bisa cerita, iya tadi saya jalan sama teman-teman kantor, mereka tetap bilang macet, saya gimana ya rasanya kok energi saya jadi berkurang gitu ya. Nah, ada komunitas yang menguatkan ya. Jadi Masya Allah, tabarakallah, ini luar biasa sekali Bu Ros inisiatifnya ya untuk membuat konten-konten seperti ini, itu sangat-sangat dahsyat ya, sehingga teman-teman di Bali itu terbantu sekali ya, terbantu sekali dengan ada konten-konten seperti ini, ada komunitas, itu memang beda. Jadi saran saya memang harus ada komunitas ya, ketika ya teman-teman semua ingin mempraktekkan jurus-jurus ilmu Magnet Rezeki ya. Nah, nanti kalau dengan ada komunitas, energi kita tetap terjaga sehingga kita pun enteng mengalirkan ya. Namanya juga ilmu baru ya, di awal-awal saya juga kalau nggak sama suami berdua belajar ya, mungkin ketemu orang, iya nih susah, sulit banget gitu ya orang-orang ngomong ya. Nah, kalau saya sendiri lama-lama ya nyerah juga gitu kan. Tapi karena kita ada komunitas ya, ada suami, akhirnya saling menguatkan. Iya, namanya mereka belum belajar. Pokoknya kita tetap dengan kata-kata tidak mudah ya. Walaupun orang lain mengatakan sulit, kita tetap kekeh dengan kata-kata tidak mudah seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semua ya tetap stay tune ya di komunitas ini. Kalau ingin benar-benar full ya mempraktekkan ilmu ini, mau mendownload keajaiban ya, stay tune di komunitas ini ya, karena ini dekat di Bali ya. Nah, itu yang pertama ya, kalau kita ingin disiplin kata, kita melatih kata, merubah kata-kata yang tidak positif menjadi kata-kata yang lebih positif. Nah, yang kedua yang kita lakukan yaitu adalah merubah kata yang berenergi rendah menjadi kata-kata yang lebih berenergi tinggi ya. Jadi contoh misalnya kata-kata lumayan ya. Kalau lumayan itu contoh misalnya gimana makanannya enak nggak? Ya lumayan gitu ya. Nah, itu kan energinya ya standar ya, kan kerasa ya, ya lumayan gitu. Tapi ketika kita ganti ya, gimana tampilannya? Bagus. Nah, kerasa energinya naik gitu ya. Energi naik, itu juga energi kitanya juga jadi naik gitu ya, energi kita juga jadi full gitu ya. Nah, lalu mungkin kita ganti lagi dari bagus, ada lagi energi yang lebih tinggi yaitu hebat ya. Gimana tadi makannya hebat banget, ini pasti chefnya luar biasa, ayo udah naik lagi gitu ya, luar biasa dan rasanya dahsyat banget ya. Coba deh teman-teman praktekin ya, praktekin sendiri deh ya kata-katanya. Dari kata lumayan ya, naik jadi bagus, bagus naik jadi hebat, hebat jadi luar biasa, dan luar biasa menjadi dahsyat. Nah, itu energinya beda ya. Karena gini, energi itu
kita perlu menjaga yang namanya energi berlian ya, energi bahagia ya. Makanya salah satu jurus ya agar energi bahagia ini, energi positif ini tetap terjaga, yaitu dengan kita mengganti kata-kata yang berenergi rendah diganti menjadi kata-kata yang berenergi tinggi ya. Nah, jadi mungkin teman-teman nih, buat teman-teman di Bali ya, mungkin ada bahasa-bahasa daerah Bali gitu ya yang mungkin tidak positif ya, mungkin tanya sama Bu Ros, kalau kata-kata ini apa ya gitu. Mungkin bisa teman-teman di Bali bikin kamus gitu ya, kamus disiplin kata versi Bali gitu ya. Karena kalau misalnya di Padang itu misalnya apa ya, kalau anak yang kurang nurut itu ya dibilangnya Mada gitu ya. Padahal bukan keturunan Gajah Mada ya, cuman Mada. Nakal ya, artinya nakal. Nah, jadi dibikin kamus lah seperti itu ya. Nah, itulah sekali lagi kenapa butuh komunitas ya, karena apalagi ada mentor ya, ada CTMR, ada Bu Neneng, ada Bu Ros ya, yang bisa mengarahkan teman-teman semua untuk tetap berada di jalurnya ketika mempraktekkan ilmu, mempraktekkan jurus-jurus ilmu mandir rezeki ya. Salah satunya di sini ya, di disiplin kata ini. Jadi nanti bisa ketemu. Bu Ros, kalau di Bali contoh apa ya Bu Ros ya, kata-kata yang kurang positif ya? Sebenarnya kalau di komunitas Bali ini kebanyakan kami pendatang ya, jadi saya sendiri sudah hampir 18 tahun tapi nggak ngerti bahasa Bali. Masya Allah ya. Ya gitu kan. Jadi yang di sini juga kebanyakan ada sih satu dua yang mengerti bahasa Bali ya. Cuma pribadi saya sama Bu Neneng, yakin saya juga Bu Neneng juga nggak ngerti juga gitu kan. Kurang ini ya. Jadi memang benar ya Bu Eka ya. Jadi disiplin kata ini jurus di magnet rezeki yang paling mudah sekali ya. Tinggal ngomong yang positif dan menjadi doa gitu ya. Ya, mudah sekali. Jadi teman-teman ya tetap butuh komunitas, karena istiqomah itu nggak bisa sendirian. Jadi butuh teman. Jadi pas kita lagi lepas disiplin katanya, balik ke komunitas, oh iya ada yang mengingatkan seperti itu ya. Silakan dilanjut Bu Eka. Ya, betul sekali ya. Nah, jadi tidak ada cara yang paling mudah untuk mengundang keajaiban selain kita melakukan disiplin kata ya. Itu mudah banget ya. Dan juga sudah ada satu penelitian ya yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto ya. Beliau Jepang ya, orang Jepang ya, di mana beliau itu melakukan satu percobaan kepada air ya. Jadi mungkin nanti ada videonya kali ya, mungkin Bu Ros bisa tampilkan juga nanti ya di grup ini, bisa di-share ya. Bagaimana ketika air itu kita bisikan kata-kata yang tidak positif, itu dia molekulnya jadinya tidak bagus ya. Molekulnya jadi rusak gitu ya, rusak ya. Nah, tapi ketika air itu kita bisikan kata-kata yang positif ya, itu molekulnya menjadi bagus, dia seperti berlian ya. Artinya tentunya ini lebih sehat. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu 70% ya terdiri dari air. Nah, jadi ketika kita terus memperkatakan kata-kata yang positif ya, maka molekul airnya itu juga akan menjadi bagus gitu ya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir, sholawat, Masya Allah ya, tentunya itu akan sangat baik sekali. Nah, makanya tadi disiplin kata ini adalah jurus yang sangat mudah, sangat sederhana, namun memang butuh istiqomah ya, karena butuh berbulan-bulan ya, bertahun-tahun mungkin 1 tahun, 2 tahun ya, kita baru bisa terbiasa dengan kata-kata yang positif. Apalagi ibu-ibu nih, ibu-ibu itu, wanita itu kan punya jatah, dia harus mengeluarkan 60.000 kata setiap hari ya, dan apalagi sebagai wanita itu kan ingin dimengerti ya, kata siapa itu lagunya, wanita ingin dimengerti. Kadang-kadang
saking kita pengen dimengerti itu kita berusaha mengeluarkan kata-kata yang setajam silet ya, agar orang bisa paham perasaan kita gitu ya. Nah itu memang nggak mudah ya. Contoh misalnya ke anak, ya Allah nak, mama ini udah capek gitu ya. Nah itu supaya kan maksudnya kita supaya anak tuh ngerti gitu loh, kalau kita ini udah capek, aduh tolong dong jangan kotor-kotorin lagi gitu ya. Nah bayangin ya, itu dalam satu kalimat kita ngomong aja itu udah berapa tuh kata-kata yang tidak disiplin, dan itu menjadi doa ya. Nah jadi memang sebenarnya mudah, tapi butuh istiqomah. Butuh istiqomah. Prakteknya mudah gitu, yang nggak mudah itu niat kita gitu loh. Niat kita ya untuk menekan ego kita sendiri ya, untuk menekan emosi-emosi tidak positif kita ya, untuk mengeluarkan kata-kata yang tadi ya, kata-kata keramat gitu ya. Nah jadi sekali lagi disiplin kata sebenarnya ilmunya cuman gitu doang ya, cuman merubah aja. Tapi yang perlu kita pahami adalah kenapa ini penting, why-nya. Ya why-nya, kenapa kita harus melakukan disiplin kata ya. Apalagi kadang-kadang kalau kita kumpul dengan orang-orang yang belum belajar ilmu magnet rezeki ya, itu kita dianggap orang aneh ya kadang-kadang. Makanya juga anak-anak saya karena mereka sudah terbiasa ya dengan disiplin kata di rumah, jadi ketika ada temen yang ngomong sakit misalnya, dia bilang nggak nyaman atau nggak sehat atau kurang sehat, itu teman-teman sakit tahu gitu. Pasti teman-teman yang ngotot, enggak itu sakit tahu, enggak sehat gitu ya, kata anak saya, enggak itu sakit, ngotot gitu. Nah untungnya di rumah curhat kan sama saya, oh iya itu berarti kan teman-teman kamu belum belajar, kamu tinggal kasih tahu aja gitu ya. Jadi why-nya yang penting ya, why-nya yang penting. Sisanya sih kita tinggal cari-cari padanan kata aja sih ya. Cuman cari kata-kata, contoh misalnya kata-kata kayak salah berarti belum benar ya. Lalu apalagi kata-kata yang kurang positif, misalnya masalah tinggal diganti dengan persoalan ya, atau diganti dengan tantangan ya kan. Kalau masalah itu udah kayak ketika kita ngomongin, iya nih aku lagi ada masalah, aduh itu kan kayaknya rumit ya, ruwet gitu ya kayaknya pikiran kita ya. Tapi ketika coba deh teman-teman ketika ucapkan masalah, aduh aku ada masalah, itu kesannya kita lagi down banget gitu ya, ruwet banget gitu loh, otak kita nih kayaknya penuh banget dengan masalah-masalah gitu. Tapi kalau diganti dengan persoalan, iya nih aku lagi ada persoalan, nah energinya tuh berubah. Di dalam hati kita pun energinya berubah, terasa berubahnya. Ketika kita ngomong persoalan, yang namanya soal pasti ada jawaban gitu. Tapi ketika ada masalah, yang ada apa ya, udah end game gitu kan, nggak ada lagi yang gitu yang bisa menarik energi, yang menarik kita nggak ada. Nah kalau kita rubah lagi jadi tantangan, masya Allah, itu kayak kita, oh iya saya harus berjuang gitu loh, saya harus melangkah. Nah seperti itu. Jadi itu juga disiplin kata ini juga tadi ya, itu memperbaiki energi kita gitu loh, memperbaiki energi kita sendiri ya, supaya kita tuh nggak larut. Kadang-kadang ada ya, memang beda loh. Saya ada ngobrol, pernah nggak sih teman-teman ngerasain gitu ya, ngobrol sama satu orang yang kalau ngobrol sama dia itu ngomongin masalah terus gitu. Ya. Ada ya, kalau ada seperti itu. Kita belum ngomong aja energi kita udah capek, bener nggak? Ngelihat wajahnya betul, aja kita udah ngedown duluan gitu. Masya Allah, itu udah down duluan gitu loh. Apalagi setiap perkataannya itu, aduh iya nih aku saya ada ya ketemu dengan orang seperti ini, Masya Allah ya. Bahkan sampai curhat gini, iya nih motor saya udah 3 bulan nunggak gitu ya, udah 3 bulan nunggak, hutang saya di mana-mana gitu ya. Nah karena
inilah ya kita beruntungnya kita belajar ilmu MR ya, kita udah tahu disiplin kata. Saya langsung cut, saya nggak mau mengizinkan energi itu masuk. Saya langsung, wow, keren, motor udah 3 bulan nggak dibayar tapi masih bisa dibawa kemana-mana. Masya Allah, hidup kamu ajaib banget gitu ya. Bayangin loh, orang-orang motor 3 bulan itu udah ditarik, ini kamu masih bisa kemana-mana, nggak mesti motornya nggak mesti disumputin. Ya Allah, kurang ajaib apa lagi gitu ya. Itu berasa, dan saya ngelihat wajahnya beliau itu juga berubah gitu. Oh iya ya, saya ajaib ya gitu ya. Tadinya mau curhat ngomongin, iya nih saya ada ini, ada utang ini, udah utang ini, nggak jadi gitu. Nah akhirnya ketika energi itu udah berubah ya, kata-kata juga udah dirubah, akhirnya kita ngomongin solusi, kita nggak ngomongin lagi persoalan gitu, kita nggak ngomongin lagi masalah-masalah. Nah jadi why-nya, kalau menurut saya sih disiplin kata itu yang paling penting adalah why-nya. Kenapa kita harus melakukan ini gitu loh, kenapa kita harus paksakan diri kita untuk merubah kata-kata, melatih kata-kata, memilih kata-kata yang tadinya tidak positif menjadi kata-kata yang positif ya, merubah kata-kata yang energinya rendah menjadi kata-kata yang berenergi lebih tinggi ya. Sisanya sih kalau prakteknya sih saya rasa mudah lah, tinggal cari-cari padanan kata doang gitu ya. Seperti itu, apalagi sudah ada Bu Ros, ada Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi, Bu Neneng, alhamdulillah sehat selalu ya. Saya baru baca komennya. Ada Bu Yati juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah ya. Jadi udah deh, kalau kamusnya tinggal belajar sama Bu Ros gitu ya. Cuma nanti yang perlu didalemin lagi why-nya ya, perlu diulang lagi, perlu diskusi lagi seperti itu. Kayaknya gitu aja ilmu disiplin kata, Bu Ros. Ya, mudah banget ya WK ya, untuk ilmu paling mudah sekali di Magnet Rezeki adalah ini. Tapi kita harus cari why-nya. Kenapa ini harus dipakai gitu ya. Di teman-teman yang ada di komunitas Magnet Rezeki Bali, di grup ini, di grup Facebook ya, kita cari dulu kenapa harus disiplin kata. Karena setiap kata adalah doa, dan setiap doa itu ada diijabah oleh Allah ya. Jadi kita harus mulai sekarang. Tadi udah dengerin apa kata Bu Eka, harus disiplin kata. Nah, kita harus hati-hati dengan kata kita. Yang terakhir di kata kita adalah menjadi takdir. Iya, betul. Mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, gitu. Rubah dulu gitu. Karena kita gitu. Ini saya baca dulu ada komennya Bunda Yati ya, nggak bisa Magnet Rezeki bisa langsung invite sendiri ya. Walaupun boleh di-invite ke sini, ada tulisan invite, langsung invite aja teman-temannya, siapapun, tidak usah menunggu approve dari saya, izin mau masuk ini, nggak usah, langsung langsung di invite saja. Insya Allah ini untuk Bali ya, mudah-mudahan syiar ilmu Magnet Rezeki di Bali bisa langsung besar ya, langsung banyak, dan langsung bisa merubah Indonesia lebih bermartabat. Bu Eka, Masya Allah, Bali itu nomor 1 ya, ekonomi yang paling tidak baik gitu karena akademi COVID ini. Jadi saya pengen banget teman-teman, ayo kita mulai sekarang belajar. Kemarin sudah saya kasih tahu perisainya apa saja, dan dimulai sekarang dengan disiplin katanya gitu. Dicari dulu why-nya, kenapa kita harus disiplin kata, yaitu karena akan menjadi takdir kita gitu. Kata-kata itu doa, kata-kata adalah doa akan, setiap doa akan diijabah gitu ya. Tadi sampai saking semangatnya Bu Eka langsung kasih materi. Kita tanya dulu nih sama Bu Eka nih ya. Jadi Bu Eka dari Padang, sama dengan saya di Fighter Magnet Rezeki, kita ada di batch 6 ya. Kita sama-sama waktu kemarin di Bogor, tapi saya juga ketemunya di sini. Masya Allah, begitu banyak ya Bu Eka ya, tiba-tiba banyak mengenal orang-orang dari seluruh Indonesia gitu ya, dengan sekejap gitu ya, tiba-tiba wah kenal ini, kenal
ini, Masya Allah ya. Jadi Bu Eka silakan diperkenalkan, Bu Eka asli mana, pekerjaannya apa, biar semua juga tahu, mungkin kita menginspirasi ya, seorang Bu Eka bisa ikut menjadi trainer, di mana rezeki seperti apa gitu ya. Silakan Bu Eka. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Bu Ros. Ya, tadi saya saking semangat, Bu Ros suruh perkenalkan diri, saya malah perkenalkan jurus gitu ya. Ya, saya dari Padang ya, biasa dipanggil Eka. Saya sarjana Mahir Rezeki ya, bareng-bareng sama Bu Ros belajarnya. Dan saya juga banyak belajar dari Bu Ros. Beliau juga salah satu guru saya juga ya, karena beliau hidupnya Masya Allah ajaib, dahsyat banget ya. Dan saya memiliki 3 orang anak, Allah kasih saya 3 orang anak ya. Dan sehari-hari saya juga entrepreneur juga ya, dan ibu rumah tangga ya. Pekerjaan yang lainnya sampingan ya. Full time-nya saya ibu rumah tangga ya. Dan satu lagi statement tadi saya mau sampaikan juga soal disiplin kata nih Bu Ros. Kenapa ini penting? Kenapa kita harus berhati-hati ya? Jadi seperti ketika kita memperkatakan kata-kata yang tidak positif tadi ya, itu kan kita udah sepakat bahwa setiap kata adalah doa dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, seperti itu ya. Jadi ketika kita ambil satu contoh, itu kata-kata sakit ya, sakit, kita ngomong sakit dan berulang-ulang kita perkatakan, itu seperti kita mendatangi masa depan kita yang akan sakit gitu. Karena kan apa yang kita perkatakan hari ini akan menjadi nasib kita di masa yang akan datang. Sakitnya sih nggak sekarang teman-teman, nanti di masa depan ya. Iya, contoh saya nggak disiplin kata, contoh saya ngomong sakit sekarang sih nggak apa-apa nih gitu kan, saya baik-baik aja gitu, nggak sekarang. Ya, karena itu akan menjadi doa di masa depan. Nah, jadi ketika kita mengatakan sakit hari ini, itu kita seperti sedang berjalan menuju sakit di masa depan. Seperti itu. Ketika kita mengatakan miskin di hari ini, maka itu seperti menuju kemiskinan di masa yang akan. Hanya sekedar mengganti kata, kalau mau lebih dalam lagi ya, keterangan waktunya menurut saya itu juga sangat-sangat berpengaruh. Contoh misalnya nih, kita ngomong gini, iya nih, saya lagi nggak ada uang, ya. Kita ngomong lagi ada uang sekarang, apalagi itu diketik lagi ya, dijadi status ya. Nah, pertanyaan saya besok ketika teman-teman ngomong saya lagi nggak ada uang, berarti hari itu nggak ada. Ya kan? Besok ngomong lagi, iya nih saya lagi nggak ada uang, berarti lagi nggak ada uang lagi kan. Nah, ternyata itu seperti kita lagi mendoakan ya, saya kapanpun ya kan nggak akan ada uang gitu. Ya jadi itu juga dipilih, ya tadi saya nggak ada uang, besok insya Allah akan datang gitu. Ya jadi kita sebenarnya sedang memprogram diri kita ya, menginstal ya, memprogram diri kita menjadi pribadi yang lebih positif dan sekaligus mengafirmasi ya. Disiplin kata ini sekaligus mengafirmasi. Makanya jurus kunci, karena ya seharian kita ngomong terus kan. Seharian kita ngomong terus, mengeluarkan kata-kata terus gitu. Ya udah deh, prakteknya ya udah, ini paling mudah gitu loh. Disiplin kata, merubah kata itu udah kita mempraktekkan jurus ini sepanjang waktu setiap hari gitu. Nah, jadi rubah energi-energinya tadi ya, lalu rubah kata-kata yang tidak positif. Gitu. Seperti itu Bu Ros. Untuk teman-teman yang kondisinya saat ini lagi tidak mudah ya, sekali lagi tidak mudah nih ya, banyak di Bali ini, karena Bali ini berharapnya dari sektor pariwisata gitu. Jadi ketika gerbang internasional ditutup, jalan rezeki darat, laut, udara tuh ditutup sama Allah. Tapi insya Allah gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya jalan rezekinya Allah tuh terus sampai dengan kita? Ini salah satunya ya. Salah satu dari yang harus kita amalkan gitu, daripada buka perisai
Mungkin ada orang yang, aduh tidak mudah nih, harus seperti ini, tidak mudah seperti ini. Inilah satu yang paling mudah sebenarnya ya, dengan kata-kata yang positif ini, merubah kata gitu. Karena kan kata itu adalah doa dan setiap doa dikabulkan. Jadi teman-teman harus taruh di mindsetnya bahwa apa yang kita keluarkan adalah doa dan kita akan selalu berdoa sama Allah gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman yang kondisinya sedang tidak mudah, sedang kurang sehat, ayo kita mulai mendisiplinkan kata-kata kita ya, mulai dari sekarang. Jadi ini biar lebih apa ya, energi kita juga naik gitu, energi kita tuh naik gitu kan, karena kata-kata kita gitu. Enggak, lagi kurang sehat gitu, cuma gitu aja. Sakit itu energinya rendah ya naik gitu ya. Jadi ini kenapanya ya kan gitu. Apalagi tadi Bu Eka udah menjelaskan gitu ya, penelitian dari saintik Jepang gitu ya, yang mengatakan pada air itu dengan kata yang tidak baik dan jadinya molekulnya tidak baik gitu. Tapi ketika dikata-katakan, dibisikkan dengan kata-kata yang baik dan molekulnya seperti berlian. Nah, ini apalagi kalau air itu kita bacakan dengan ayat-ayat Allah. Luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi ya. Dan tubuh kita juga mengalir ya, ketika kita membacakan sendiri, akhirnya memberikan energi yang luar biasa baik gitu ya. Jadi insya Allah teman-teman yang ada di komunitas Ilmu Magnet Rezeki di Bali gitu ya, ini yang sudah saya hadirkan Bu Eka untuk mengatakan kenapa sih kita harus disiplin kata ya, salah satunya seperti itu karena setiap kata adalah doa dan setiap doa dikabulkan Allah ya. Jaga lisannya untuk mengatakan sesuatu yang baik, yang positif ya. Ketika yang baik atau kurang positif tinggalin, karena itu akan menjadi takdir kita ya. Bismillah. Masih Bu Eka, ini akan menjadi dokumen buat teman-teman gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang nggak sempat ikut kajian online-nya ya, sambil scroll up, sambil santai gitu, bisa buka Facebook-nya gitu ya, buka Facebook, dengerin gitu, ini ilmu-ilmu magnet rezeki. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa ini tuh manfaatnya bagus banget gitu ya, ilmu magnet rezeki itu bagus banget, bisa langsung invite teman-temannya untuk diundang ke grup ini tanpa harus minta ke saya approve. Tolong dong di approve gitu ya, nggak usah, langsung invite saja dan kita bisa sama-sama belajar. Jadi next saya akan mengundang juga CTMR yang lainnya untuk diskusi nih di grup ini gitu ya, bukan cuma Bu Eka. Nanti Bu Eka juga nanti bisa nanti kita diskusi lagi. Kalau sekarang kan saya belum ngundang teman-teman nih, saya mau live gitu ya, cuma saya live aja gitu. Tapi next saya akan bikin pengumuman supaya teman-teman siap live. Kita hadirkan lagi Bu Eka dengan ilmu-ilmu atau jurus-jurus yang lainnya di Magnet Rezeki ya. Masya Jadi Allah. teman-teman bisa nanti gabung di sini ya, di Ilmu Magnet Rezeki. Saya sudah mendrop tuh konten yang awal, landasannya apa, perisai rezeki apa. Di perisai rezeki saya sudah sharing bagaimana saya membuka perisainya dan keajaiban Allah tuh turun bertubi-tubi gitu dalam kehidupan saya gitu, sampai tiap hari ada saja keajaiban yang Allah berikan. Sudah setahun saya merasakan seperti jadi Siti Maryam yang makanannya diantar gitu kan. Masya Allah, bisa mengakses semua fasilitas dari Allah secara gratis ya, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Kan kita sesungguhnya di atas sejadah. Kerja atau bisnis itu menyempurnakan amal ya. Dan yang paling mudah, kenapa saya bilang Bu Eka tolong dong kita bikin konten di Facebook grup Magnet Rezeki Bali tuh. Akhirnya Bu Eka siap gitu, alhamdulillah kan beliau bisa hadir. Beliau juga bukan orang yang santai-santai, beliau Masya Allah luar biasa dengan segala aktivitasnya. Tuh, saya sudah mau bilang kesibukan aja saya sudah gitu kan. Jadi segala aktivitas ya, gitu kan, maunya segala kesibukannya, tapi saya langsung rubah gitu. Nanti
khawatirnya menjadi doa saya terus gitu. Kan kalau sudah biasa udah langsung saya maunya segala kesibukannya, tapi saya langsung segala aktivitasnya gitu. Ya, Bu Eka, mungkin ada satu yang mau Bu Eka sampaikan untuk teman-teman di Bali gitu ya. Silakan Bu Eka disampaikan sebelum kita mengakhiri percakapan kita sore ini. Masya Allah luar biasa, saya jadi sebenarnya saya tahu gitu ya, saya tahu ilmu itu, tapi dengan berbincang lagi dengan Bu Eka ada satu hal yang, oh iya, penelitian air itu, oh iya why-nya gitu. Jadi sama saya juga belajar dari Bu Eka gitu. Kita sebenarnya udah belajar, cuman kayak saking banyak tertumpuk ya, akhirnya nggak ingat lagi. Tapi dengan cara seperti ini, mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Padang ya, silakan Bu Eka. Baik, ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ros ya sudah mengundang saya ya pada sore hari ini. Sebenarnya ini sebenarnya mengingatkan diri saya kembali sih sebenarnya. Jadi sangat bermanfaat sekali buat saya untuk mengingat-ingat kembali ya, ngecas lagi ilmunya. Dan buat teman-teman yang di Bali, alhamdulillah ya, Masya Allah, Allah sudah hadirkan ada certified trainer di Bali, di mana teman-teman bisa belajar ya, mendownload banyak sekali ilmu, mendownload banyak sekali keajaiban ya. Dan memang yang saya rasakan ya, harus ada komunitas ya, harus ada komunitas, harus ada mentor ya. Yang gini, mentor itu bukan orang yang selalu akan menyelesaikan persoalan kita, bukan, tetapi adalah mentor itu adalah orang yang akan mengarahkan kita agar kita bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri ya. Nah, jadi itulah gunanya teman-teman ada mentor, tempat teman-teman berdiskusi ya, tempat teman-teman untuk bertanya ya. Ini saya arahnya kemana seperti itu ya. Jadi manfaatkan komunitas ini ya, dan pepet terus. Ada Bunda Neneng ya, ada Bu Ros di Bali. Beliau-beliau ini ilmunya dahsyat sekali ya. Jadi banyaklah berkonsultasi, banyaklah berdiskusi dengan beliau-beliau ini. Dan yang paling penting adalah jaga energi bahagia ya. Yang lainnya mah nggak penting. Kalau udah bahagia mah itu udah yang paling utama ya. Karena ketika kita bahagia, maka keajaiban akan datang dengan sendirinya ya. Maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Dan salah satu jurus yang sangat mudah untuk tetap menjaga energi bahagia kita yaitu adalah dengan melakukan disiplin kata. Yang lain-lain boleh deh belum paham gitu ya. Yang lain-lain boleh mungkin kayak perisai rezeki, Bu Ros udah cerita harus lakukan ini gitu. Mungkin di awal perlu penyesuaian gitu ya. Yang namanya disiplin kata udah bisa langsung praktek ya. Jadi kalau yang lain-lain belum nempel, it's okay. Seiring dengan waktu itu bisa dipelajari, bisa didalami lagi sehingga dia nempel. Nah, saat ini mulailah dari jurus disiplin kata. Rubahlah setiap kata-kata yang tidak positif menjadi kata-kata yang positif ya. Lalu merubah kata-kata yang berenergi rendah menjadi kata-kata yang berenergi tinggi ya. Dan juga perhatikan tadi juga untuk keterangan waktu ya. Jadi kalau ngomong saya lagi sakit, jangan mau bilang saya lagi sakit. Karena kapanpun Anda ngomong itu berarti Anda akan sakit terus ya. Tadi saya lagi kurang sehat, insya Allah nanti saya akan segera sehat, seperti itu ya. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu Ros ya atas kesempatannya. Dan mohon dimaafkan apabila ada yang tidak tepat dari saya, yang ada yang tidak sesuai dari saya. Mohon dimaafkan dan saya siap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak, ini luar biasa ya, luar biasa ilmunya untuk teman-teman di Bali ya. Jadi mengingatkan kalau untuk yang sudah alumni ya, alumni Magnet Rezeki mungkin mengingatkan kembali gitu ya. Kalau yang belum, alhamdulillah dapat ilmunya gitu ya. Bagaimana kita
menangkapnya saja. Ya, kita harus kosongkan gelas ketika kita menerima ilmu dari seseorang gitu. Tapi kalau kitanya sudah pernah belajar gitu, ya sudah, Allah tutup juga dinding pemahamannya. Jadi semuanya juga kembali ke kita. Tapi ini benar-benar luar biasa ya. Seperti kata Bu Eka tadi, ketika semua butuh penyesuaian jurus di ilmu maneh rezeki itu, tapi disiplin kata tidak perlu penyesuaian, hanya butuh belajar mengubah kata ya. Dan selalu diingat, kata adalah doa, setiap doa dikabulkan gitu. Insya Allah itu nanti menjadi buat teman-teman sendiri ngerem tuh ketika mau ngomong gitu kan, nanti dikabulkan Allah gimana ini gitu kan. Jadi insya Allah ya, setelah ini kita sama-sama menggunakan disiplin katanya supaya menjadi takdir kita ya. Demikian dari saya, Bu Eka, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih kembali Bu Eka dan teman-teman. Saya juga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.